Apakah ini hanya sebuah strategi agar bisa tetap maju ke depan? Berusaha tenangkan supporter dan netizen, Shin Tae-yong janji timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 meski kalah dari Vietnam. Usai kekalahan dari Vietnam, Shin Tae-yong memberikan jaminan kepada supporter bahwa timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis? Simak penjelasannya. Kesempatan lolos masih sangat besar meski kalah dari Vietnam. PSSI beri harapan besar untuk timnas Indonesia melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia kalah dari Vietnam, PSSI tidak kehilangan harapan. Apa saja langkah yang diharapkan untuk membawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024? Temukan harapan besar PSSI untuk perjuangan timnas selanjutnya. Alhamdulillah, meski kalah dari Vietnam, timnas Indonesia dapat 3 kabar baik untuk lolos Piala AFF 2024. Kekalahan dari Vietnam bukanlah akhir bagi timnas Indonesia. Ada 3 kabar baik yang memberi harapan besar untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala AFF 2024. Simak selengkapnya di video ini. Erick Thohir sebut gol Vietnam penuh keberuntungan. Apa maksudnya setelah kekalahan timnas Indonesia? Setelah kekalahan pahit yang dialami timnas Indonesia, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan komentar mengejutkan mengenai gol Vietnam. Menurutnya, gol tersebut tidak sepenuhnya karena kualitas permainan lawan. Penasaran dengan penjelasan lengkapnya? Simak videonya. Ivar Jenner dan Justin Hubner didaftarkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 meski belum tiba. Meskipun kedua pemain ini belum bergabung dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah mendaftarkan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk berlaga di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat pelatih timnas Indonesia begitu percaya pada keduanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Ranking FIFA sementara terbaru karena Piala Ciki timnas Indonesia merosot, Malaysia makin dekat, Vietnam meninggalkan. Timnas Indonesia mengalami penurunan signifikan di ranking FIFA. Malaysia semakin mendekat sementara Vietnam makin menjauh. Apa yang terjadi dengan performa timnas Indonesia? Simak update ranking lengkap dan analisisnya. Erick Thohir peringatkan Shin Tae-yong, timnas Indonesia wajib menang lawan Filipina di Piala AFF 2024. Erick Thohir memberikan peringatan tegas kepada Shin Tae-yong menuntut kemenangan atas Filipina di Piala AFF 2024. Apa yang menjadi alasan dibalik peringatan ini? Temukan jawabannya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Apakah ini hanya sebuah strategi agar bisa tetap maju ke depan? Berusaha tenangkan supporter dan netizen, Shin Tae-yong janji timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 meski kalah dari Vietnam. Usai kekalahan dari Vietnam, Shin Tae-yong memberikan jaminan kepada supporter bahwa timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis? Simak penjelasannya. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
Menyadari bahwa banyak supporter yang kecewa setelah Garuda kalah 0-1 dari Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 di Viet Tri Stadium, Minggu 15/12/2024. Meskipun demikian, Shin Tae-yong berjanji akan membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal, memberikan keyakinan dan harapan baru bagi para pendukung setia. Kekalahan tipis ini membuat timnas Indonesia turun ke posisi kedua klasemen grup B dengan raihan 4 poin, tertinggal 2 angka dari Vietnam yang berada di puncak. Indonesia kini unggul 2 poin dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Situasi ini membuat posisi Indonesia sedikit cemas mengingat mereka wajib meraih kemenangan di laga terakhir melawan Filipina untuk memastikan tiket semifinal. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tetap optimis dan percaya bahwa timnas Indonesia akan melaju ke babak selanjutnya. Meski kalah dari Vietnam, saya tetap akan mempersiapkan tim untuk semifinal Piala AFF 2024, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan keyakinannya bahwa skuad Garuda akan berhasil mencapai semifinal. Shin Tae-yong juga memberikan apresiasi tinggi kepada kerja keras para pemainnya, khususnya para pemain muda. Para pemain muda saya sudah berusaha semaksimal mungkin secara mental dan menjalankan rencana latihan dengan baik. Secara umum kami mendapatkan pengalaman yang berharga, tambahnya. Timnas Indonesia kini akan fokus pada laga terakhir grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Dengan kemenangan di pertandingan ini, timnas Indonesia dipastikan akan melangkah ke semifinal dan Shin Tae-yong percaya bahwa Garuda dapat mewujudkan harapan tersebut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kesempatan lolos masih sangat besar meski kalah dari Vietnam. PSSI beri harapan besar untuk timnas Indonesia melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia kalah dari Vietnam, PSSI tidak kehilangan harapan. Apa saja langkah yang diharapkan untuk membawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024? Temukan harapan besar PSSI untuk perjuangan timnas selanjutnya. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, harapan untuk semifinal ASEAN Cup 2024 meski harus menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 pada Minggu 15/12. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, tetap optimis timnas Indonesia akan meraih hasil maksimal di laga terakhir melawan Filipina. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77, namun penampilan skuad Garuda tetap menuai pujian. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia tampil jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Laos sebelumnya. Tim Merah Putih yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong menunjukkan permainan bertahan yang solid dan mampu menahan gempuran Vietnam hingga menit ke-70. Meski akhirnya kebobolan, penampilan tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam penguasaan pertahanan. Arya Sinulinga memberikan pujian untuk kerja keras para pemain Indonesia seperti Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang berhasil bertahan dengan baik meski jumlah serangan mereka terbatas. Strategi 3-5-2 yang diterapkan cukup efektif dan meski kebobolan di ujung pertandingan, penampilan mereka sudah sangat bagus, ujar Arya. Ia juga mengapresiasi perjuangan para pemain yang meski kelelahan akibat jadwal padat, tetap bisa menunjukkan permainan yang baik.
Indonesia menjalani 3 pertandingan dalam sepekan dengan lokasi yang berpindah-pindah, sementara Vietnam memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri. Kini dengan 4 poin, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B. Namun, posisi ini masih bisa berubah karena Filipina yang mengemas 2 poin masih memiliki 2 pertandingan tersisa. Jika Filipina berhasil mengalahkan Indonesia dan Vietnam, timnas Indonesia berisiko gagal lolos ke semifinal. Oleh karena itu, Arya berharap timnas Indonesia dapat meraih kemenangan penuh saat melawan Filipina pada laga terakhir penyisihan grup. PSSI menekankan agar timnas Indonesia tetap serius dan fokus untuk memastikan kemenangan di laga terakhir. Arya mengingatkan bahwa setelah 3 pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong sudah mengetahui komposisi pemain terbaik dan skema yang tepat. Melawan Filipina nanti, semoga tidak ada kesalahan seperti saat melawan Laos, ujarnya. Arya juga mencatat bahwa jika Indonesia bisa menang melawan Laos, peluang untuk menjadi juara grup akan semakin besar. Namun dengan kondisi saat ini, dia berharap laga melawan Filipina yang akan digelar di Solo bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami berharap bisa meraih hasil terbaik dan lolos ke semifinal, tegas Arya Sinulinga. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your lane. Alhamdulillah, meski kalah dari Vietnam, timnas Indonesia dapat 3 kabar baik untuk lolos Piala AFF 2024. Kekalahan dari Vietnam bukanlah akhir bagi timnas Indonesia. Ada 3 kabar baik yang memberi harapan besar untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala AFF 2024. Simak selengkapnya di video ini. Meski kalah dari Vietnam, timnas Indonesia dapat 3 kabar baik untuk lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 1-0 dari Vietnam pada laga ketiga penyisihan grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vietri Stadium pada Minggu 15/12/2024. Masih ada 3 kabar baik yang bisa menjaga harapan Garuda untuk lolos ke semifinal tetap terbuka. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 4 poin, berjarak 2 poin dari Vietnam yang memuncaki klasemen setelah mencatatkan 2 kemenangan beruntun. Namun ada beberapa kabar positif yang memberi harapan bagi timnas Indonesia menjelang pertandingan penentu melawan Filipina di matchday terakhir. Berikut 3 kabar baik tersebut. Kembalinya Marcelino Ferdinand. Kabar pertama adalah kembalinya Marcelino Ferdinand ke skuad timnas Indonesia setelah absen pada laga melawan Vietnam karena mendapat sanksi kartu merah dalam pertandingan kontra Laos. Sanksi tersebut telah berakhir dan Marcelino kini siap bergabung untuk menghadapi Filipina pada Sabtu (21 Desember 2024). Dengan kondisi fisik yang diprediksi optimal setelah waktu istirahat yang lebih lama, Marcelino diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di laga krusial ini. Hasil imbang Filipina versus Laos. Kabar baik kedua adalah hasil imbang 1-1 antara Filipina dan Laos di laga sebelumnya. Hasil ini membuat Filipina dan Laos sama-sama tertahan di posisi 3 dan 4 klasemen grup B dengan koleksi 2 poin. Dengan 2 poin tersebut, Filipina tertinggal 2 angka dari timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Hasil imbang ini menjaga peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 asalkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir.
Supporter Garuda yang penuh dukungan di Stadion Manahan kabar baik terakhir adalah dukungan luar biasa dari supporter Timnas Indonesia. Pertandingan terakhir di grup B melawan Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Solo yang dipastikan akan dipenuhi oleh ribuan supporter Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina telah terjual habis. Kehadiran para supporter yang penuh semangat di stadion diprediksi akan memberi dorongan motivasi besar bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan memastikan tiket semifinal. Dengan ketiga kabar baik ini, harapan Timnas Indonesia untuk melangkah ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 masih sangat terbuka. Sebuah kemenangan melawan Filipina akan memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir sebut gol Vietnam penuh keberuntungan. Apa maksudnya setelah kekalahan Timnas Indonesia? Setelah kekalahan pahit yang dialami Timnas Indonesia, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan komentar mengejutkan mengenai gol Vietnam. Menurutnya, gol tersebut tidak sepenuhnya karena kualitas permainan lawan. Penasaran dengan penjelasan lengkapnya? Simak videonya. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, harapan masih terbuka meskipun harus menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 pada Minggu 15/12. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa permainan Timnas Indonesia patut diapresiasi. Menurut Erick, meski Indonesia kalah, gol yang dicetak Vietnam berbau keberuntungan. Skuad Garuda sebenarnya menunjukkan permainan yang solid dan cukup apik sejak awal pertandingan. Timnas Indonesia tampil sangat disiplin dalam bertahan, memaksa pemain Vietnam kesulitan menembus pertahanan. Bahkan di babak pertama, mereka berhasil menahan imbang Vietnam. Di babak kedua, Indonesia sempat mengancam gawang Vietnam melalui beberapa peluang, termasuk dari Victor Dethan dan Rafael Struij. Namun, keberuntungan belum berpihak pada mereka. Gol tunggal Vietnam tercipta pada menit ke-77. Tendangan keras dari Nguyen Quang Hai membentur mistar gawang, lalu bola jatuh ke kaki Nguyen Tien Linh dan disusul oleh gol Quang Hai yang akhirnya bersarang ke gawang Timnas Indonesia. Meskipun Indonesia telah bertahan dengan baik, gol ini dianggap sebagai hasil keberuntungan, menurut Erick Thohir. Erick juga memberi penghargaan tinggi kepada para pemain muda Indonesia yang rata-rata berusia 20,9 tahun yang telah mampu menghadapi para pemain Vietnam yang lebih berpengalaman. Gol tersebut meskipun sulit diterima, tetap menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sudah tampil maksimal. Erick menambahkan bahwa formasi 3-5-2 yang diterapkan oleh Shin Tae-yong sudah berjalan baik, terutama dalam penguasaan lini tengah. Namun meski kekalahan ini menyisakan sedikit kekhawatiran, Erick tetap optimis. Filipina yang bermain imbang 1-1 dengan Laos pada hari yang sama masih menyisakan 2 pertandingan melawan Vietnam dan Indonesia. Hal ini membuat posisi Indonesia di klasemen sedikit terancam. Oleh karena itu, Erick menegaskan pentingnya meraih kemenangan dalam laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember mendatang di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia harus tampil maksimal dan meraih poin penuh melawan Filipina, tegas Erick. Dengan kemenangan ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 dan penggemar Timnas Indonesia harus tetap optimis menyambut laga penentu di depan mata. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with
scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Ivar Jenner dan Justin Hubner didaftarkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 meski belum tiba. Meskipun kedua pemain ini belum bergabung dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah mendaftarkan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk berlaga di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat pelatih timnas Indonesia begitu percaya pada keduanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Shin Tae-yong daftarkan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk ASEAN Cup 2024, tapi belum bergabung pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah mendaftarkan dua pemain keturunan, Ivar Jenner dan Justin Hubner, untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Namun hingga saat ini, keduanya belum bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun sudah diumumkan bahwa kedua pemain tersebut termasuk dalam daftar 33 pemain yang dipersiapkan untuk pemusatan latihan TC di Bali pada 27 November hingga 4 Desember 2024. Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak dapat hadir karena alasan klub yang tidak melepaskan mereka. Pada TC tersebut, hanya Rafael Struijk satu-satunya pemain keturunan lainnya yang datang tepat waktu. Akibatnya, Shin Tae-yong hanya membawa 24 pemain untuk bertanding di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Peraturan dalam ASEAN Cup 2024 memungkinkan setiap tim mendaftarkan 26 pemain dan kabarnya 2 slot yang masih kosong di skuad timnas Indonesia akan diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai kepastian keduanya dimasukkan ke dalam tim. Setelah 3 pertandingan di grup B ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia meraih hasil yang bervariasi menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 dengan Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Uniknya dalam daftar skuad yang tercatat saat pertandingan melawan Vietnam, nama Ivar Jenner dan Justin Hubner terdaftar. Hal ini menandakan bahwa PSSI sudah memastikan mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di turnamen ini. Meski begitu, kedua pemain tersebut masih belum hadir dan komunikasi terus dilakukan oleh PSSI dengan Ivar Jenner, Justin Hubner, serta klub-klub mereka, Jong Utrecht dan Wolves U21. Diperkirakan keduanya akan bergabung jika timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya cukup besar. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua grup B dengan 4 poin, tertinggal 2 poin dari Vietnam yang memimpin klasemen. Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup B di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 dan harus meraih kemenangan untuk memastikan tempat di semifinal. Belum ada update-nya, kata anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, menanggapi soal kedatangan kedua pemain tersebut. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna Ranking FIFA sementara terbaru karena Piala Ciki Timnas Indonesia merosot, Malaysia makin dekat, Vietnam meninggalkan. Timnas Indonesia mengalami penurunan signifikan di ranking FIFA. Malaysia semakin mendekat sementara Vietnam makin menjauh. Apa yang terjadi dengan performa Timnas Indonesia? Simak update ranking lengkap dan analisisnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia peringkat turun setelah kekalahan dari Vietnam pada Senin 16/12/2024. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami penurunan setelah kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Viet Tri pada Minggu malam 15/12. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 yang membuat Indonesia turun 2 posisi di ranking FIFA dari peringkat 125 menjadi 127 dunia. Kekalahan ini mengakibatkan Timnas Indonesia kehilangan 2,37 poin di ranking FIFA. Akibatnya, Indonesia digeser oleh Niger dan India yang sebelumnya menempati peringkat 126 dan 127 dunia. Di sisi lain, Timnas Vietnam justru mengalami kenaikan peringkat. Kemenangan atas Laos dan Indonesia memberikan tambahan 3,68 poin bagi Vietnam yang kini naik 2 posisi dari peringkat 116 ke 114 dunia. Sementara itu, posisi Timnas Thailand tetap stabil di peringkat 97 dunia. Dengan peluang besar untuk menjadi juara Piala AFF 2024, Timnas Thailand diprediksi bisa naik ke peringkat 96 dunia di akhir turnamen. Begitu pula dengan Timnas Malaysia yang meskipun hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 laga grup A Piala AFF 2024 tetap bertahan di peringkat 132 dunia. Selain Indonesia, Filipina juga mengalami penurunan 1 posisi dari peringkat 149 menjadi 150 dunia. Setelah gagal meraih kemenangan atas Laos dan Myanmar dalam 2 laga awal grup A Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kini akan fokus pada laga terakhir grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024. Untuk memastikan tempat di semifinal, Indonesia membutuhkan kemenangan pada pertandingan tersebut. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Erick Thohir peringatkan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia wajib menang lawan Filipina di Piala AFF 2024. Erick Thohir memberikan peringatan tegas kepada Shin Tae-yong menuntut kemenangan atas Filipina di Piala AFF 2024. Apa yang menjadi alasan dibalik peringatan ini? Temukan jawabannya di video ini. Erick Thohir minta Shin Tae-yong persiapkan Timnas Indonesia hadapi Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mempersiapkan tim dengan matang menjelang pertandingan melawan Filipina di laga pamungkas grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Erick menegaskan bahwa kemenangan atas Filipina sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk memastikan tempat di semifinal turnamen tersebut. Erick menyatakan bahwa kemenangan akan sangat berpengaruh pada mental tim, terutama setelah kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 di Viet Tri Stadium.
Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77, yang membuat timnas Indonesia turun ke posisi kedua dengan 4 poin. Tertinggal 2 angka dari Vietnam yang berada di puncak klasemen. Timnas Indonesia unggul 2 poin dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Kekalahan ini membuat posisi timnas Indonesia menjadi semakin cemas, ditambah dengan hasil imbang melawan Laos sebelumnya. Erick Thohir menilai seharusnya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Laos agar tidak berada dalam situasi sulit seperti sekarang. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang, ujar Erick. Kini skuad Garuda harus meraih kemenangan atas Filipina pada pertandingan terakhir Grup B di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember 2024 untuk memastikan kelolosan ke semifinal.